Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Keperawatan semester 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang salah satu tokoh keperawatan, yaitu Hildegard Eppeplau. Hasil diskusi ini disusun oleh 3 anggota. Yang pertama, Ramadan Yusuf Firdaus, Putri Ayu Fenty Elhanyev, dan juga Putri Devita Sari. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas 2 bab. Bab yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan biografi Hildegard Eppeplau, uraian konsep teori. Pada uraian konsep teori, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, pengertian teori, tujuan teori, konsep dasar, paradigma teori, dan juga model konseptual teori. Pada bab 2, kita akan membahas tentang perkembangan teori keperawatan, aplikasi untuk asuhan keperawatan masa kini, keuntungan telenursing, dan juga kekurangan telenursing. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang biografi dan sejarah Hildegard Eppeplau. Hildegard Eppeplau lahir pada tanggal 1 September 1909 di Reading, Pennsylvania. Eppeplau lulus dari Hospital School of Nursing di Pottstown, Pennsylvania pada tahun 1931. Ia memperoleh gelar BI dalam bidang psikologi interpersonal, diperolehnya dari Bennington University, Vermont pada tahun 1943. Kemudian, Eppeplau melanjutkan ke perguruan tinggi dan meraih gelar MI pada bidang keperawatan psikiatri dari Teacher College, Columbia, New York pada tahun 1947. Serta yang terakhir, gelar EDD dalam bidang pengembangan kurikulum pada tahun 1953. Kemudian kita akan membahas tentang uraian konsep teori. Seperti yang saya bilang, yang pertama merupakan pengertian teori. Teori yang dikembangkan Hildegard Eppeplau adalah keperawatan psikodinamik. Dengan kata lain, psikodinamik nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Dengan kata lain, signifikan terapeutik interpersonal proses. Kemudian, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Putri Devita Sari. Persilakan. Atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu tujuan teori. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga serta untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Konsep dasar. Terdapat 4 konsep mayor dari teori Eppeplau, yaitu yang pertama, keperawatan. Keperawatan sendiri memiliki arti yaitu alat pendidikan untuk kekuatannya bertujuan untuk mendukung kekuatan seseorang dalam kreativitas langsung, produktivitas, dan sikap individu dari kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu manusia. Manusia adalah alam yang hidup dalam keseimbangan yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu kesehatan. Eppeplau mendefinisikan kesehatan sebagai gerak maju individu dan proses makhluk lain secara terus-menerus dalam pengembangan kreativitas, produktivitas, dan sikap individu. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan adalah sebagai bentuk di luar alam dalam konteks budaya. Dari sini budaya dan kepercayaan diaktualisasikan. Selanjutnya yaitu paradigma teori. Paradigma adalah sudut pandang atau perspektif terhadap suatu hal. Teori Eppeplau yang hanya berfokus pada keperawatan dan manusia, serta tidak menggabungkan semua aspek dari paradigma ke dalam teorinya. Oleh karena itu, konsep-konsep paradigma sangat penting untuk mengidentifikasi pandangan umum dan membantu memfokuskan pada kegiatan. Model konseptual teori. Model konseptual dan model teori yang dijelaskan oleh Eppeplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia. Eppeplau menjelaskan hubungan tersebut ke dalam 4 fase. Fase yang pertama yaitu orientasi.
Orientasi yaitu rasa memerlukan dan mencari bimbingan profesional antara perawat menolong pasien dalam mengenali dan memahami masalahnya dan menentukan apa yang diperlukan sebagai pertolongan. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi yaitu perawat melakukan eksplorasi perasaan dan membantu pasien dalam penyakit yang ia rasakan sebagai sebuah pengalaman yang orientasi ulang perasaan dan menguatkan kekuatan positif pada kepribadiannya serta memberikan kepuasan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu eksploitasi. Eksploitasi yaitu pasien mengambil secara penuh nilai yang ditawarkan kepadanya melalui sebuah hubungan atau relationship. Tujuan baru akan dicapai yang diperoleh melalui usaha personal dapat diproyeksikan tenaga berpindah dari perawat ke pasien ketika pasien menunda rasa puasnya untuk mencapai bentuk baru dari apa yang akan dicapai. Kemudian yang keempat yaitu resolusi. Resolusi ini memiliki tujuan yang lama yang akan dicapai dikesampingkan dan diganti dengan tujuan baru. Proses di mana pasien membebaskan dirinya dari identifikasi dengan perawat. Bab 2, perkembangan teori keperawatan. Telenursing adalah penggunaan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan praktik keperawatan jarak jauh kepada pasien yang bertujuan untuk memperbaiki perawatan kesehatan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dan teknologi informasi yang bergantung kepada faktor manusia, keuangan, dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Terima kasih. Aplikasi untuk asuhan keperawatan masa kini. Aplikasi telenursing tersedia di rumah sakit, melalui telenursing center, dan melalui unit mobile. Teknologi yang dapat digunakan dalam telenursing sangat bervariasi, meliputi telepon, personal digital assistant, smartphone, mesin faksimili, tablet komputer, internet, video dan audio conferencing, dan sistem informasi komputer. Walaupun terdapat sedikit perubahan dalam pemberian asuhan keperawatan melalui telenursing, tetapi hal tersebut tidak merubah prinsip pemberian asuhan perawatan secara fundamental. Keuntungan telenursing. Keuntungan telenursing menurut Britton, Gaynor, Steele and Walden tahun 1999 ada beberapa keuntungan telenursing, yaitu 1. Efektif dan efisiensi dari sisi biaya kesehatan. 2. Dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. 3. Telenursing dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di rumah sakit. 4. Dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. 5. Dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan, model distance learning, dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Kekurangan telenursing. Untuk kekurangannya sendiri, dari sistem ini justru akan mengurangi intensitas interaksi antara perawat dan klien dalam menjalin hubungan terapeutik, sehingga konsep perawatan secara holistik akan sedikit tersentuh oleh nurse. Masalah yang berhubungan dengan telenursing yaitu kesulitan dalam menggunakan teknologi karena kurangnya petunjuk, kurangnya pendidikan, kurangnya bantuan, dan dukungan bagi perawat serta pasien. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.